Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, saya ajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu yang begitu indah, yang menciptakan dan mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Suatu saat kesempatan itu akan tidak ada lagi, mau tidak mau, baik itu karena kita dipanggil oleh Tuhan, maupun karena kesempatan itu memang sudah tidak dapat lagi kita raih karena keadaan yang ada. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita pakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk kita boleh belajar kebenaran firman. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman lebih jauh, saya ajak saudara datang bersama dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup membukakan segala rahasia kebenaran firman bagi kami. Dan karena itu kiranya Tuhan Engkau menolong kami, sehingga kami mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Bahkan bukan hanya mengerti, Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya bagi para pendengar firman, tetapi juga termasuk bagi hamba-Mu sang penyampai firman. Tuhan kiranya tolong kami agar kami benar-benar dapat menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita masih bersama-sama belajar tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya mengajarkan ini kepada saudara dengan tujuan agar saudara dan saya bisa mempersiapkan diri untuk kemungkinan tersulit. Bila saja nantinya ternyata tafsiran kedua dari Matius pasal 5 ayat 20 yang benar, yaitu bahwa memang bila saja memang Tuhan menghendaki kita harus hidup lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi saya mempersiapkan saudara untuk kemungkinan tersulit sambil tentunya menjaga iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita sudah sampai pada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita sudah melihat beberapa hal tentang barang siapa menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Barang siapa menginginkan bajumu, berikan kepadanya juga jubahmu. Dan kita akan lanjutkan pelajaran ini karena belum selesai. Kita akan lihat mulai ayat 38 lagi untuk lebih jelas. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Sampai di sini dulu kali ini. Kali ini kita melihat bahwa Yesus berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa artinya berjalan 1 mil? Itu saya tidak menemukan. Maksudnya kata-kata yang mirip persis sama tentang berjalan 1 mil lalu ada artinya, itu saya tidak temukan artinya dalam Alkitab. Maka kemudian saya mengadakan pencarian, penelitian tentunya dari sejarah maupun kata-kata bahasa asli Alkitabnya. Nah, kata-kata bahasa asli dari memaksa ini ternyata adalah agrewo. Kata agrewo dalam bahasa Yunani ini hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Beberapa muncul pada ayat-ayat yang sama yang bicara tentang ini tadi, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, ya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, ayat yang bunyinya mirip seperti inilah yang muncul kata agrewo, ya. Karena kadang-kadang di kitab-kitab lain ada kisah yang mirip atau kata-kata yang mirip. Tetapi saudara, paling jelas kata-kata ini muncul adalah pada saat Simon dari Kirene dipaksa memanggul salib Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 32 dan Markus 15 ayat 21. Ya. Di sana ada kisah di mana seorang yang bernama Simon dari Kirene tiba-tiba disuruh oleh prajurit Romawi untuk mengangkat salibnya Yesus.
membantu Yesus angkat salib. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan ini seolah-olah tidak dapat dilawan oleh Simon dari Kirene. Maka ternyata saya temukan dari sejarah, memang pada waktu itu, konteks budaya pada masa itu, orang Yahudi, daerah jajahan dari Romawi, bekerja sebagai pengangkat ransel tentara Romawi. Sebetulnya kata bekerja ini kurang pas, dipaksa, harus mau untuk mengerjakan, jadi kayak kurir panggul orang Romawi, tentara Romawi. Dan mereka tidak boleh melawan. Mengapa? Karena mereka adalah negara jajahan, penduduk dari negara jajahan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agrewo ini bukan sembarang pemaksaan, tetapi pemaksaan karena orang yang dipaksa itu memang berada di bawah jajahan dari sang memaksa, orang yang memaksa. Maka pada waktu itu mereka nggak boleh lawan, harus mau. Maka itu Simon dari Kirene tidak bisa melawan. Dia tidak tahu siapa itu Yesus, dia baru datang dari luar kota mungkin, langsung disuruh angkat, dia harus mau. Nah, saudara, itulah sedikit sejarah yang saya temukan tentang kata memaksa yang di sini. Apa artinya berjalan sejauh 1 mil, lalu saudara berjalan sejauh 2 mil. Jadi dipaksa untuk membawa barang sejauh 1 mil, maka Yesus berkata, lakukan lebih lagi 2 mil kalau perlu, bersama-sama dengan dia. Nah, jadi perhatikan bahwa yang pertama, keadaannya adalah memang tidak bisa melawan. Ya, yang pertama kita harus tahu kondisinya dalam ayat ini yang ditulis diberikan kepada orang Israel pada waktu itu, yang memang kondisinya satu, memang tidak bisa melawan. Mau tidak mau, harus mau. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini, lakukanlah lebih daripada yang diminta. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara berada dalam posisi yang sama seperti ini, yaitu saudara mau tidak mau dalam bekerja, saudara harus bertahan di tengah himpitan, di tengah paksaan, di tengah tindasan, di tengah seolah-olah dibully begitu. Saudara dipaksa mengerjakan sesuatu yang mungkin bahkan bukan tugas saudara. Dan posisinya adalah saudara mau tidak mau harus melakukan itu karena kondisi yang ada. Demi anak-anak saudara mungkin, demi istri saudara, karena saudara tidak bisa mencari pekerjaan yang lain. Daripada saudara tidur di rumah, saudara memilih bekerja ini, walaupun berat, saudara terpaksa harus menjalani. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang mirip seperti Matius 5 ayat 41, di mana saudara tidak ada jalan lain. Saya katakan tadi, daripada tidur di rumah, daripada malas-malasan, jangan sampai kita punya berpikiran bodoh seperti ini. Ya, daripada saya bekerja, hasilnya tidak seberapa, mending saya tidak bekerja. Lalu di rumah tidur-tiduran. Itu pemikiran yang salah. Alkitab tidak ajarkan begitu. Itu adalah pemikiran yang keliru. Maafkan, saya itu keliru. Apalagi sudah punya anak, sudah punya istri, tidak peduli. Kenapa tidak mau bekerja? Ya karena pekerjaannya tidak sesuai dengan kemauan saya. Mending saya tidak bekerja daripada saya bekerja tapi tidak sesuai kemauan saya. Wow. Dan ternyata di rumah bukannya berusaha tapi tidak bekerja sama sekali. Menunggu, apalagi menunggu pekerjaan datang, menunggu pekerjaan yang enak datang. Tentu tidak boleh. Maka lebih baik saudara memaksa diri bekerja walaupun di tempat pekerjaan saudara, karena belum ada batu loncatan lain, saudara seolah-olah ditindas. Saudara seolah-olah dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang bukan bagian saudara. Seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah seorang pekerja baru di dalam perusahaan itu.
ya, sehingga dibully oleh yang lebih senior, atau yang lain-lain, atau bos atasan di tengah situasi pandemi COVID ini meminta saudara bekerja lebih, dan seolah-olah rasanya saudara lebih capek daripada biasanya. Tapi mau tidak mau, saudara harus kerjakan, karena tidak ada batu loncatan yang lain. Maka di sini ayat ini adalah untuk saudara. Jangan saudara bersungut-sungut, jangan saudara mengomel, tetapi kerjakanlah bahkan lebih daripada yang diminta untuk saudara kerjakan. Mari saya akan ajak kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Perhatikan ini baik-baik, ya. Sebab, baru ayat 19, sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Apa berarti konteksnya? Penderitaan yang tidak harus dia tanggung ini adalah saudara tunduk kepada Tuhan saudara yang bengis. Mungkin atasan saudara tidak selayaknya mendapatkan penghargaan saudara, tapi dikatakan firman Tuhan, karena saudara sadar akan kehendak Allah, karena Allah yang menyuruh, karena saudara ingin melakukan firman, maka saudara tetap mau menanggung penderitaan itu yang seharusnya tidak perlu saudara tanggung. Maka dikatakan itu adalah kasih karunia di mata Allah. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi luar biasa. Tuhan tidak mengajarkan kita membalas. Tuhan tidak ajarkan kita mengomel ketika kita ditindas seperti itu. Jangan mengomel, jangan bersungut-sungut, jangan membalas. Mungkin saudara tidak balas langsung, tapi di belakang saudara bisa balas. Lewat apa? Pergunjingan di antara teman-teman. Itu sudah termasuk balasan. Saudara membalas dendam secara tidak langsung dengan cara memburukkan nama atasan saudara. Tapi Alkitab ajarkan jangan melakukan itu, melainkan lakukanlah yang sebaliknya. Lakukanlah lebih daripada apa yang dia minta. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara berkata pada saya, Pak, rugi dong saya melakukan lebih dari yang saya minta. Oh tidak. Alkitab berkata bahwa Tuhan saudara sebetulnya itu adalah Yesus. Saudara taat kepada atasan saudara karena saudara taat kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Istri-istri, saudara juga mungkin mau tidak mau harus tunduk taat pada suami. Tapi karena saudara mengerti kehendak Allah, saudara mau berusaha tunduk walaupun suamimu menurutmu tidak pantas menerima ketundukan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel. Lakukanlah lebih daripada yang mereka minta. Itu ajaran firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Kita taat pada atasan kita karena kita mau taat pada Tuhan. Maka ketika kita memandang yang seperti ini, saya mau taat karena saya mau belajar taat sama Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan menjadi Tuhan saudara. Upah saudara dijamin oleh Tuhan. Kolose pasal 4. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, Kolose 3 ya, Kolose 3. Kolose 3 ayat 22 mulai ya. Hai hamba-hamba, ya, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Pasal 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Wow. Jadi kalau saudara tunduk pada atasan karena saudara ingin mendapatkan kedudukan, Yesus
bukan menjadi tuan saudara. Kalau saudara tunduk pada atasan karena saudara ingin mendapatkan gaji lebih, Yesus bukan tuan saudara. Tapi kalau saudara tunduk kepada atasan saudara, baik istri tunduk pada suami, bawahan tunduk kepada atasan, karena mau tunduk pada firman Tuhan, mau melakukan firman, maka pada saat itu Tuhan yang akan menjadi tuan saudara, dan dialah yang akan menjamin upah saudara. Luar biasa. Dengan berbagai macam cara. Maka itu belajarlah, mari kita melakukan sekali lagi lebih dari yang diminta oleh orang. Apalagi sekali lagi kalau kita memang tidak bisa melawan, memang kita harus dalam kondisi itu. Seperti istri tidak mungkin tukar suami. Seperti kalau orang kerja masih bisa ya, keluar dari pekerjaan, masuk pekerjaan baru yang lain, masih bisa. Kalau suami kan nggak mungkin ya. Saudara harus hadapi. Demikian juga kalau saudara hari ini adanya pekerjaan hanya itu, walaupun saudara ditindas, saudara jangan bersungut-sungut. Itu tidak akan memberikan kekuatan pada saudara. Bersyukurlah dan pandang Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan ini demi Tuhan. Saya orang Kristen, apalagi kalau saudara Kristen sendirian di sana. Saudara mesti menjadi contoh yang baik, membawa seisi lingkungan saudara, seisi tempat pekerjaan saudara datang pada Tuhan. Ketika bos saudara, atasan saudara, teman-teman saudara melihat yang saudara kerjakan, tidakkah mereka akan mengagumi saudara atas kekuatan ketegaran saudara? Dan di saat itu ada kesempatan bagi saudara bersaksi bahwa ini semuanya terjadi karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada saudara. Do the extra miles, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ada beberapa catatan firman tentang orang-orang yang membiasakan diri melakukan lebih dari yang diminta. Nanti saudara baca di rumah. Orang-orang ini biasa melakukan lebih dari yang diminta. Walaupun mereka ditindas, mereka tetap melakukan lebih dari yang mereka diminta oleh orang lain kepada mereka. Maka ternyata berkat pertolongan Tuhan datang karena sikap mereka. Kita lihat bersama-sama. Contohnya Kejadian 24 ayat 17 sampai 19 tentang Ribka yang mau berbuat baik lebih lagi kepada hamba Abraham. Hamba Abraham hanya datang minta minum. Ribka bilang, minum aja, aku ambil lagi ya buat unta-untamu. Luar biasa. Dia berbuat lebih. Dan akhirnya ini menjadi jalan untuk Ribka masuk dalam keluarga Abraham. Orang yang dicintai Tuhan, orang sahabat Tuhan itu. Luar biasa. Karena mau melakukan lebih. Orang minta 1 mil, aku lakukan 2 mil. Ya. Contoh lain, Kejadian 31 ayat 41 sampai 42. Anak dari Ribka, yaitu Yakub. Yakub ini pernah bekerja pada pamannya yang bernama Laban. Laban berulang kali, 10 kali kalau tidak salah, Laban mengubah upahnya Yakub. Tapi Yakub tetap kerjakan pekerjaannya dengan luar biasa. Bela-belain siang malam menanggung panas ya, untuk bekerja kepada pamannya. Dia melakukan yang lebih daripada yang diminta. Akhirnya Tuhan tolong, justru Tuhan tidak diam saja. Justru Yakub mendapatkan harta yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ada contoh lain, ada banyak sekali contoh-contoh lain dalam Alkitab tentang orang-orang yang mau melakukan lebih lagi. Rut, nanti Anda tinggal baca kitab Rut. Rut dan Naomi. Rut ini seorang janda, menantu dari Naomi. Naomi sudah gak punya apa-apa. Naomi pun sudah suruh Rut kembali ke keluarganya. Masih muda, masih bisa menikah lagi. Tapi Rut melakukan yang lebih lagi. Dia mau mengikuti mertuanya yang sudah tua. Dia mau bekerja bagi mertuanya. Dia mau berjerih payah untuk mertuanya yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tanpa pamrih. Tapi itu justru jadi jalan berkat untuk Rut. Akhirnya masuk di dalam bilangan orang-orang yang akhirnya menurunkan sang juru selamat. Ya. Jadi sungguh luar biasa sekali kalau kita perhatikan bersama-sama dalam Alkitab kita tentang orang-orang yang mau mengerjakan yang lebih dari yang diminta. Apakah mungkin saudara adalah orang-orang yang seperti Rut, ya, yang harus bekerja
Sebetulnya saudara tidak perlu memperjuangkan saudaranya saudara atau mertua saudara. Mungkin itu bukan tanggung saudara, dan saat ini saudara mau berjuang buat mereka. Lakukan yang lebih lagi, ya, itu lebih baik. Mungkin saudara adalah seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, yang di sana saudara ditindas, diharuskan bekerja lebih. Saya mau katakan jangan takut, lakukan yang lebih lagi. Memang lebih capek, memang lebih lelah, tapi saudara punya Tuhan. Bersungut-sungut akan membuat engkau lemah. Bersyukur saja, jalan dengan bersyukur. Engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup. Mungkin juga saudara seorang istri yang memiliki seorang suami yang sebetulnya tidak pantas dihargai, tidak pantas dihormati, tetapi saudara tetap mau mengerjakan yang terbaik, bahkan lebih daripada yang dia minta. Bukan karena saudara ingin uang dari dia, tetapi karena saudara ingin taat kepada Tuhan. Maka percayalah sekali lagi, ketika Anda mau melakukan semuanya ini karena Anda mau taat, saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Upahnya itu dari Tuhan, akan dilewatkan Tuhan lewat berbagai macam hal. Percayalah, ya, belajarlah melakukan lebih lagi. Hari-hari ini memang susah, pengusaha pun juga susah, harus bekerja ekstra. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, lakukan yang lebih lagi. Bersama Tuhan, Anda bisa, matamu tertuju kepada Tuhan, lakukanlah semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan yang melihat kita semuanya. Tuhan akan memberi upah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur di waktu-waktu yang sangat sukar ini. Ada banyak orang yang berat dalam bidang pekerjaannya. Mereka harus bekerja ekstra. Tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan kuatkan mereka. Tuhan akan berikan ucapan syukur senantiasa dalam diri mereka. Jauhkan dari roh pembalasan dendam, jauhkan dari roh sungut-sungut, tetapi berikan ucapan syukur dalam jiwa mereka dan kemauan untuk mengerjakan lebih daripada yang diminta untuk mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, lewat jalan itu Kau akan melihat dan Kau akan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berkat-Mu ada atas kami semuanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.